Kawin itu enak buat orang-orang yang nggak pernah ngerasain masalah. Iya, mungkin kalau cerainya tuh nggak terlalu menyakitkan ya. Mungkin nggak seperti sekarang ini Po Ati milih sampai tutup mata Po Ati nggak mau nikah lagi gitu. Cuman tiba-tiba di pertengahan jalan tuh Niki banyak nggak cocoknya gitu kan. Kadang-kadang orang bisa nerima kekurangan tuh di depan aja. I'm really trying so hard gitu untuk mempertahankan pernikahan itu. Tapi pertikaian masih terjadi. Ini tidak sehat buat saya, buat kami, dan nggak sehat juga buat anak-anak. Kami bicara cinta, keluarga, karir, dan cerita lainnya. Problema perempuan dari perempuan untuk para perempuan. Inilah Perempuan. Wati kan udah 3 kali nikah ya. Yang pertama, kalau boleh jujur diambil sama temen. Yang kedua juga diambil sama temen gitu. Terus yang ketiga, dia seneng sama empok bukan karena cinta. Ternyata empok nggak tahu ya. Dia merasa tertipu lah gitu. Tapi kalau dilihat dari caranya, dari semuanya, sama sekali empok nggak sangka kalau dia tuh nggak cinta gitu, karena kelihatannya gimana sih empok merasakan cinta banget gitu, ternyata itu semua sandiwara aja ya? Iya. Tapi awalnya Mpok sendiri gimana? Karena mungkin jatuh cinta sama dia, jadi ya udah apapun yang lo mau kasih deh sampai materi sekalipun gitu. Kalau boleh jujur ya, Mpok kan cerai yang kedua tuh tahun 80 ya. Mpok nikah lagi ke tahun 2000 itu kan 20 tahun ya. Itu sempat ada trauma juga di... Empok tuh nggak segampang itu jatuh cinta sama orang, sumpah. Jadi tahun 2000 itu Empok ketemu dia, 1 kali ketemu, entah kenapa ya Empok juga nggak habis pikir. Kalau yang Empok rasa sih kayaknya nggak wajar gitu. Kalau misalnya wajar, 20 tahun tuh Empok nggak pernah mau nikah lagi gitu. Tapi 20 tahun kemudian ternyata Mpok bisa suka sama dia, padahal cuma 1 kali ketemu. Ketiga-tiganya itu amat sangat sakit gitu. Tadinya yang pertama mau coba yang kedua, barangkali yang kedua jauh lebih baik. Ternyata jauh lebih apes gitu ya. Tapi maksudnya diambil temen tuh gimana sih? Emang ini temennya nggak? Ya sekarang misalnya Poti punya teman baik gitu kan, main ke rumah biasa gitu kan. Mungkin dia lihat suami Poti tuh baik banget, setia banget gitu dan sayang banget. Yang pasti diambil sama temen. Yang kedua sama temen juga, Mpok heran juga tuh bisa kejadiannya kayak gitu. Berarti garis tangannya Mpok tuh memang jelek banget ya, dua-duanya diambil sama temen. Sekarang Mpok lebih merasa happy, lebih merasa bahagia, hidup sendiri, cukup sama anak-anak, sama mantu dan sama cucu aja gitu. Tapi hubungan masih baik sama mantan-mantan yang 3 ini, atau benar-benar enggak, gue udah nggak mau tahu lo semua lagi? Sama sekali putus. Nah, kalau boleh jujur, tiga-tiganya diambil orang. Ya mungkin aku juga nggak boleh 100% nyalahin laki-laki ya. Karena juga, apapun laki-laki mungkin dia butuh dilayani, butuh ditemenin. Sementara Empo sibuk dengan syuting dan syuting itu mungkin salah satunya yang bikin dia lari. Jadi Empo nggak bisa juga nyalahin laki-laki 100%. Sekarang Mbak Wanda udah single fighter lagi dong nih. Udah berapa, 2 tahun terakhir ini ya? 2012.
Ya hampir kalau dihitung separate juga waktu pisah sebelum divorce tahun 2000 hampir 3 tahun. Ya. Hampir 3 tahun. Apa nih yang dirasain sebagai single fighter selama ini? Campur aduk ya, happy and tired at the same time, tapi mostly happy. Maksudnya happy bukan karena berpisah ya, happy karena ya happy karena sebetulnya kan divorce itu kan karena nggak happy ya. Jadi I'm happy and the kids happy, anak-anak happy, everybody happy. Terus saya mengerjakan apa yang saya suka. Yang dirasakan ya sebetulnya walaupun agak jungkir balik, kaki di kepala, kepala di kaki, tapi melakukan semuanya dengan passion dan dengan bahagia gitu, jadi nggak kerasa. Dulu nikah pertama umur berapa? Dulu nikah pertama itu umur 22. Itu kenapa tiba-tiba mau nikah, udah kepikiran? Emang dari dulu tuh Keluarga kepengen cepat. nikah muda gitu, pengen nikah muda, punya anak. Jadi nanti pas udah tua tuh nggak terlalu tua-tua banget, tapi anak-anak tuh udah besar Dan gitu. bisa jadi temen juga sama Bisa jadi anak-anak. teman kayak gitu. Terus bisa lihat dia tumbuh dewasa kayak gitu. Soalnya Niki kan emang kebetulan suka sama anak kecil juga gitu. Jadi lucu kali ya kalau punya anak kayak gitu pikirannya dulu. Ini sekarang tapi tokcer juga ya, baru nih. Pokoknya setiap pernikahan pasti ada anak kan? Ada. Harusnya sih jangan dulu sebetulnya. Tapi kan intinya itu, pokoknya yang penting ada temen-temen nanti. Ada. kalau nanti. Yang enaknya gitu sih kalau punya anak bayi gitu kan. Jadi ada temen di rumah, mainan lucu gitu. Sekarang berarti udah umur berapa? Sekarang baru 24 hari. Terus badannya udah begini lagi? Udah begini lagi karena udah kerja juga sih. Nikinya kan cari uang sendiri gitu kan. Bisa dibilang tulang punggung keluarga juga karena kan mama sama papa sudah almarhum gitu. Terus Niki juga punya 2 adik. Terus Niki punya keluarga dari mama yang emang harus Niki biayai. Jadi ya mau nggak mau ya harus mau kerja lagi gitu. Maksudnya biar, dan juga ada efek sampingnya badannya jadi kembali. Jadi gini lagi deh, ramping ya. lagi. Oke, ini dulu yang pertama setelah menikah tuh sempat ada trauma nggak? Trauma selama kurang lebih 7 tahun gitu. Karena yang pertama ini waktu pacaran itu emang pacaran normal sih, bukan pacaran kayak anak muda zaman sekarang gitu kan. Jadi dulu tuh pacaran kalau dijemput sama pacar pergi kemana pasti kakak Niki ikut, kalau nggak mama Niki ikut gitu kan. Terus pas ketahuan ternyata Niki masih virgin, terus dinikahin deh gitu kan. Emang pacarannya justru lama yang pertama, pacarannya tuh hampir 4 tahun gitu, tapi nikahnya tetap sebentaran. Berapa lama sih yang pertama? Yang pertama nggak sampai setahun. Itu kepikiran, aduh gue masih terlalu muda kayaknya atau apa? Bukan, jadi sama kayak gitu, dapat nikah 3 bulan apa 2 bulan gitu, Niki baru tahu kalau dia tuh ternyata konsumsi narkoba gitu. Iya, dan keluarganya semua menutupi. Akhirnya Niki tahu sendiri. Terus mulai lagi deh kayak semena-mena gitu. Ya udah, lo kan udah jadi istri gue, jadi ya udah. Terima gitu. gue apa adanya Iya, gitu kan. Niki sebenarnya terima apa adanya. Cuman yang suami pertama tuh kalau udah pakai narkoba itu dia suka nggak tidur dan akhirnya dia mukul gitu. Nah, mungkin itu setelah trauma yang pertama, untuk nikah lagi yang kedua ada apa tuh? Maksudnya bikin, ya udah deh, ini trauma gue udah selesai deh. Soalnya dia menjanjikan, dia bilang gini, nggak semua laki-laki tuh sama katanya. Cih, peres banget ya. Nggak taunya 2 bulan aja dulu, sama aja. setelah nikah ya udah, ini apa adanya gue ditunjukin jadi emang semuanya. kayaknya laki-laki tuh emang awalnya doang daripada manis deh. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan guna mengulurkan belalainya. yang bernilai edukasi, Kaos kakiku bolong. Tolong, Nirmala. Simsalabim. Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. dan menginspirasi keluarga Tenis jazz Indonesia. berusia 14 tahun, Joy Alexander.
Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Jarang banget disentuh ya, apalagi anak sekarang ya terutama ya, pasti taunya boba. Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan. Itu mulai kekerasan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花のことで腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 Ini KP Taiso di jam berikut hanya di KTV. Kawin itu enak buat orang-orang yang nggak pernah ngerasain masalah. Oke, Po, ini kan yang kita tahu semuanya nih, Po Ati itu jomblo, terus dia masih Jomblo muda. terus. Iya. Alhamdulillah kalau masih muda sih. Umur sih udah menjelang 59 besok Februari. Tapi kok masih seneng ngejomblo? Seneng ngejomblo. Ngejomblo itu ada sebabnya kali ya. Yang pastinya kayaknya trauma deh sama perkawinan. Kenapa bisa trauma? Sakit yang sangat teramat sakit. Aku kalau cerita begitu suka sedih. Apa? Ini maksudnya kan bagi-bagi gitu. Maksudnya biar orang yang memang misalnya akan bercerai atau apa gitu kan mereka pasti mikirnya udah akhir dari semuanya gitu. Maksudnya sebenarnya perceraian menurut Po Ati sendiri gimana, Po? Iya, mungkin kalau cerainya tuh nggak terlalu menyakitkan ya. Ya mungkin nggak seperti sekarang ini Po Ati milih sendiri. Mungkin sampai tutup mata Po Ati nggak mau nikah lagi gitu. Gini prinsip saya, kalau saya nggak bahagia, gimana saya bisa membahagiakan orang kalau saya nggak bahagia, gitu. Jadi kalau saya bahagia, keluarga support, terus konsultasi dulu sama anak-anak, karena anak saya kan yang pertama udah mulai besar, udah mengerti. Waktu itu dia, anak perempuan saya waktu itu kelas 5 SD. Saya ngomong, ibu akan pisah sama bapak, what do you think? Saya minta pendapat dia supaya dia merasa, apa menurut kamu? Diajak ya kan, diajak anak kan? Semenjak sedini mungkin diajak diskusi, karena kan dia lihat keributan bapak ibunya berantem depan dia, which is bukan contoh yang baik, tapi itu terjadi. Jadi ketika itu terjadi, dia melihat, Kak, ibu mau pisah sama bapak, what do you think? Menurut kamu gimana? Jadi nggak main pisah anak-anak kemudian dibawa dikabur, enggak gitu, prosesnya lama. What do you think? Jadi dia merasa diajak terlibat. Oke, up to you ibu. Jadi saya terharu ketika dia bilang up to you ibu, gitu, terserah. Jadi ya udah. Jadi I'm glad gitu, I'm release. Dia jawabnya seperti itu. Jadi ya udah.
nikah udah 2 kali dong berarti? Alhamdulillah udah 2 kali. Itu udah ada yang sempurna belum pernikahannya? Yang sempurna, nyari sempurna. Cuman tiba-tiba di pertengahan jalan tuh Niki nemuin, atau ya mungkin karena pikiran dia, gue udah nikah ini jadi terserah gue gitu mau ngapain aja. Jadi pas di tengah-tengah jalan Niki tuh baru tahu sifat aslinya dia, kayak gini gitu. Jadi ya udah deh, jadi sempurna deh. Pernikahan sempurna menurut Niki itu seperti apa sih? Pernikahan sempurna itu sebenarnya kalau mau dibilang emang namanya pernikahan itu tuh semua pasti kan banyak nggak cocoknya gitu kan, apalagi kan 2 kepala dijadiin 1 gitu kan, soalnya ini belum pernah ada cowok yang maunya tuh yang pengertian seperti apa atau apa. Susah sih kalau nyari yang kayak gitu ya, kayak nyari yang pengertian sama kita, yang sayang sama kita. Kadang-kadang kan orang juga ada bosennya gitu pasti kan. Pernikahan sempurna itu mungkin lebih kayak saling ngerti, saling menerima kekurangan satu sama lain gitu. Tapi kan kadang-kadang orang bisa nerima kekurangan tuh di depan aja. Ntar ketika udah nikah diungkit-ungkit gitu kesalahan gitu. Jadi Niki belum tahu deh ke pernikahan sempurna itu kayak gimana gitu. Soalnya ya itu tadi kan berasa udah dapet terus ya udah terserah. Iya, terserah gue gitu. Karena udah merasa memiliki jadi ya udah terserah gue mau ngapain aja ya terserah gitu. Di masa married ada masa-masa bahagia. There was a happy moment pastinya gitu. Tapi di ujung pernikahan ada ketidakbahagiaan yang saya tidak bisa jelaskan gitu. Tapi kemudian memang mungkin ini suatu proses yang harus dihadapi. Tapi saya merasa maksimal memperjuangkan pernikahan ini. Jadi sebetulnya mungkin masalah udah berapa tahun terjadi. Pasti karena anak-anak mikirnya ya. Karena dari anak kedua udah mulai ada masalah. Anak kedua lahir. Tapi saya kami mencoba memperbaiki sampai lahir anak ketiga lagi. Jadi 11 tahun menikah kan bukan usia yang bukan sedikit pendek. I'm really trying so hard gitu untuk mempertahankan pernikahan itu. Jadi ketika berpisah, ketika sudah mencoba semaksimal mungkin, saya mencoba semaksimal mungkin mempertahankan pernikahan, tapi pertikaian masih terjadi. Ini memang tidak sehat gitu, tidak sehat buat saya, buat kami, dan nggak sehat juga buat anak-anak. Anak-anak nggak menjadi bahagia juga melihat orang tua yang masih bersama, tapi tidak lagi saling menghormati, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling mencintai. Tapi banyak orang tua yang bertahan karena anak, dan padahal penuh dengan pertikaian, percekcokan, dan anak-anak melihat pertikaian itu it is not healthy juga buat mereka. Orang lihatnya kan seneng bercanda gitu kan. Padahal orang nggak tahu kalau empok di kamar sendiri itu nggak pernah lepas dari nangis gitu. Kenapa ngeratapin nasib gitu. Tapi kalau sekarang ini berarti udah berapa lama Pok cerainya? Dari 2000 sampai 2001. Sekarang 2014, udah mau 2015. Hampir 14 tahun. 14 tahun. Selama 14 tahun itu Pok pernah merasa kesepian nggak? Maksudnya kan sebagai perempuan pasti tetap mau ada bahu yang bisa untuk bersandar gitu kan. Pok pernah ngerasa? Ya, kalau boleh jujur ya, dari sejak empok sendiri, apapun pekerjaan, tengah malam sekalipun empok terima. Cari capek aja kalau boleh jujur. Cari capek supaya begitu pulang, bersihin muka, capek kan, ngantuk, tidur, pagi bangun dengan kegiatan lagi itu terus. Duh, berarti tuh empok kelihatannya aja di TV hore apa? Selamat kalau di rumah. Kalau misalnya pulang syuting cepet gitu jam 9, jam 10, selamat deh. Jangan pulang ke rumah, itu urusannya nangis terus sampai pagi. Di satu sisi, alhamdulillah empok orang bilang berhasil, tapi di satu sisi nggak pernah berhasil gitu, nggak pernah sukses. Ini support keluarga gimana Pok? Maksudnya tahu Pok sekarang sendiri, sering sedih. Mereka tahu nggak kalau Pok tuh sering di kamar tuh sering nangis atau sering meratapi nasib? Iya tahu lah, kalau anak kan bilang ya udah mam, katanya kalau memang ada yang
mama suka, bisa bikin mama bahagia, jalanin aja. Kita sih anak-anak nih bilang kita sih setuju aja, enggak gitu. Sampai saat ini sih belum pernah berniat gitu pengen punya suami sampai saat ini, tapi nggak tahu ya kalau besok, lusa atau kapan Allah buka hati, karena hati udah tertutup abis. Tapi kalau boleh tahu tanggungan Mpok tuh sekarang apa aja sih Pok? Maksudnya kerja banyak banget gitu kan, sekarang nggak di-share sama pasangan kan, tapi tanggungan Mpok sekarang? Lumayan banyak tanggungan kan, keluarga ya kan. Ya anak walaupun udah rumah tangga, alhamdulillah sih udah bisa mandiri ala kadarnya, tapi paling enggak kan kalau dia usaha ya modalnya kan dari Mpok gitu ya kan. Dari masing-masing ini ada keturunan semuanya dari masing-masing? Ke satu, kedua ada, tapi ketiga kan cuma 1 tahun 3 bulan. Yang pertama, kedua ada berapa Pok? Cuma 2, satu-satu. Ini sulung semua berarti ya Pok? Iya, sulung semua. Sulung semua, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Yang anak perempuan punya anak 2, alhamdulillah udah 13 sama 11 tahun. Yang anak kedua punya 3, yang paling tinggi yang paling besar 9, 8 sama 2 tahun. Rame, untungnya rame ya sekarang. Nah iya. Pok pernah merasa tertekan nggak sih Pok? Maksudnya ya pasti kan tiap malam kayak apa yang maksudnya apa yang mau Pok kerjain nih selain kerja aja, ada kepikiran yang lain nggak gitu? Maksudnya kerja rutin kan siapa tahu lama-lama bosen sendiri juga kan, tetap kepikiran juga. Jadi Empok tuh berusaha tidak mau punya pikiran aneh-aneh. Tapi yang tadi Mpok bilang kan ada yang lagi deket-deket, tapi ada kan maksudnya untuk mengisi kekosongan kadang-kadang ada juga. Enggak ada, cuma asisten, supir, pembantu suami istri. Gila, ini benar-benar jomblo 100%. 100%. Boleh tanyain asistennya, asisten udah cukup lama, tidak pernah. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan yang bernilai edukasi, dan menginspirasi keluarga Indonesia. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花の外で腕試し三つ未来の大物大ちゃんあっちょれ人気 Ini KP Taiso di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Daikander di jam berikut.
hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Statusnya berarti udah janda gitu kan, maksudnya kalau misalnya ngisi form marriage, divorce, apa gitu dengan cap itu Happily single. ya happily single ya, kalau ada tick box baru gitu ya, kenapa sih harus dibilang divorce happily single? Oh enggak, enggak ada. Well, kenapa? Apa yang ini dengan status single? Enggak. Ya, I'm proud, I'm happy now gitu, daripada married nggak happy. Jadi lebih nggak mau label itu kan orang lain yang kasih, I think how we feel gitu kan. Tapi orang lain akan melihat kok, oh Wanda lebih bahagia ya, auranya lebih terpancar. Malah lebih kelihatan awet muda gitu. Terus sempet kepikiran ini nggak, duh nyesel deh status gue udah janda 2 kali lagi gitu. Kalau nyesel, Niki orangnya nggak pernah nyesel ya, karena hidup itu kan pasti harus ngelewatin. Iya, hidup itu kan ya. selalu dikasih, selama kita masih dikasih nafas sama Tuhan tuh pasti selalu dikasih cobaan. Ya, terus kalau nyesel, nggak ada penyesalan hidup Niki gitu. Jadi jalanin aja lah, emang ini udah takdir dari Tuhan, dinikmatin aja, dijadiin satu pelajaran kalau Niki gitu orangnya. Ini gimana sih, Niki kan sekarang berarti single fighter dong gitu. Niki jalaninnya gimana? Jalaninnya dibawa enjoy aja sih. Kalau Niki orangnya nggak pernah terlalu mau dipikirin banget gitu. Takutnya kalau dipikirin banget nanti larinya ke badan gitu kan, sakit. Sedangkan Niki harus biayain banyak orang di rumah juga gitu. Traumanya beda sih ya. Kalau yang pertama traumanya parah banget karena emang parah banget deh. Kalau yang kedua ini sih sebenarnya nggak parah-parah banget, cuman jadi mikir lagi kalau mau deket sama laki-laki, nanti ngomong manis terperes lagi belakangannya gitu. Jadi sekarang lebih mikir kayak udah cukup kali ya anak 2 gitu. Jadi malah kepikiran nggak usah nikah lagi deh gitu. Tapi itu hitungannya trauma apa nggak? Misalnya kalau misalnya ada cowok yang emang srek, nggak menutup kemungkinan untuk nikah lagi kan? Iya enggak sih, cuman butuh waktu lagi aja kayaknya deh. Sekarang kayak filter cowok nih lebih kuat kayaknya. Harus bener-bener dilihat lagi, harus tahu banget. Tapi emang nggak ngejamin juga sih pacaran lama gitu. Niki udah coba pacaran lama nggak ngejamin. Pacaran sebentar yang cuma 6 bulan, yang kedua ini juga nggak ngejamin. Jadi Niki bingung harus gimana ya gitu. Kenapa sih putusnya tuh karena hal prinsip atau? Kalau prinsip klise ya, lebih ke. Kalau yang kedua ini rata-rata kasar Bu mulutnya. Gitu. Sama ini ya, mulutnya urusannya. kasar, terus kalau ngomong juga nggak mikir-mikir lagi, kayak gue kan istri lo gitu, kok lo ngomongnya gitu sih gitu. Terus kan gue sempet ngasih tau lo sebelumnya waktu pacaran gue tuh begini dan semua tentang Niki tuh dia udah tahu karena Niki nggak pernah Niki nggak pernah menutupi apapun gitu kan. Tiba-tiba pas udah nikah sama dia diungkit-ungkit lagi gitu kan. Jadi Niki pusing sendiri harus ngejelasin kayak gimana lagi ya gitu. Tapi dia sempet ngelarang banget kerja gitu sempet banget. Niki sempat vakum setelah menikah tuh sempat vakum 5 bulan karena memang dia nggak ngizinin Niki untuk kerja gitu. Terus nyanyi pun Niki udah bener-bener nurutin apa kata suami gitu. Cuman kok feedbacknya nggak ada ya gitu kan. Jadi Niki mutusin untuk ya udahlah ya, mending kita jadi teman aja gitu.
Ada nggak bagian yang paling Mpok kangenin dari punya pasangan tuh apa? Pasti ada dong. Kamu sih bikin aku nangis lagi. Jangan aku temenin dong. nangis nih kalau itu kan. Aku tuh gimana ya? Kalau kebetulan suami tuh ya, kalau boleh jujur aku rasain tuh tiga-tiganya sebetulnya baik ya. Cuma mungkin gangguan dari luar aja gitu yang suami aku nggak bisa tahan ya. Itu kalau mau tidur biasanya itu selalu kepala dielus-elus gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya makan entah kenapa gitu, suamiku tuh suka dia makan nggak boleh piringnya 2 gitu, dia makan aku disuapin gitu kan. Ini Itu yang terakhir. Yang keberapa nih? Yang pertama justru yang paling aku sakit gitu. Mantan suami ini sempet, ini nanti anaknya kalau udah gede gimana ya bagi-baginya gitu, custody anak apa segala macam. Apa malah nggak kepikiran? Belum sih, belum ngomong sampai sejauh itu ya gitu. Karena emang untuk kita komunikasi lagi tuh kayaknya agak sulit gitu ya, butuh waktu. Jadi palingan kalau mau ngomong atau apa lewat tante kayak gitu. Tapi tanggungan anak ditanggung bersama dong? Belum tahu juga itu. Sekarang masih dari Niki terus nih? Dari Niki terus. Alhamdulillah selalu dikasih rezeki sama Tuhan. Jadi fine-fine aja sih, happy-happy aja lah. Dari yang pernikahan pertama ke pernikahan kedua pasti ada pelajaran yang diterapkan? Ada banget sebetulnya. Apa tuh? Tapi soalnya kalau dari pernikahan pertama mungkin karena Niki masih kecil ya, nggak tahu artinya menikah dan berumah tangga gitu kan. Jadi masih kayak sedikit main-main gitu gitu. Kalau yang kedua ini emang udah pengen serius, pengennya ya udah kalau emang harus berhenti dari pekerjaan Niki nggak apa-apa, asalkan dia emang bener-bener support semuanya, terus sayang juga sama Niki, terima keluarga Niki, dan yang lebih penting terima Niki apa adanya. Cuman ternyata nggak bisa kayak gitu, jadi ya udah mau gimana lagi. Tapi dia terima anak pertamanya Niki juga? Terima tuh semua di awalnya aja sih. Pertamanya lucu gini-gini. Pas udah kesana-sananya ya mungkin emang Tuhan belum ngasih Niki jodoh yang tepat kali ya, jadi ya udahlah dicoba lagi, mungkin nanti kali ya dapat, amin. Terus si kakak seneng nggak sama adik baru nih? Seneng banget, alhamdulillah, karena kan emang udah 7 tahun juga kan, jaraknya lama, terus dapatnya juga alhamdulillah cowok gitu, ya udah. Yang pertama cewek. Oh jadi pas dong, ini udah satu cowok, satu cewek, satu cowok, pas. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Happy walk, yume wo sagashite mori wo aruko. Lonely walk, kaze ni fukarete hitori aruko. Robin Hood di jam berikut hanya di KTV. 人が歩けば道になる水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak apa-ngapain mau digebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV.
Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花のことで腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 Ini KP Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Nyesel nggak sih Mbak? Maksudnya pas ini akhirnya udah terjadi gitu? Saya nggak pernah menyesali karena pertama saya sudah melakukan yang terbaik, sudah maksimal melakukan yang terbaik untuk mempertahankan pernikahan. Sebetulnya kalau kita udah maksimal melakukan masih failed, nggak terlalu nyesel ya, kecuali kita nggak maksimal. Ya sebetulnya kayak ujian aja deh, kita tes. Aduh, gue udah belajar maksimal, ya udah dapatnya cuma segini, cuma dapat B ya. Tapi kalau penyesalan, aduh padahal bisa tuh, aduh nyesel gue nggak belajar. Di buku ini jawabannya ada nih padahal. Aduh, kenapa gitu kan? Ya semalam ngopi sama temen-temen bukannya belajar, itu penyesalannya kan padahal gue bisa nih gitu. Itu nyesel, jadi beda gitu. Terus kalau ngelihat anak-anak, apalagi nggak ada penyesalan sama sekali. Toh juga masih tetap bisa ketemu dua pihak. Iya, gitu. Iya. Udah mau 14 tahun nih Empo ketutup abis nggak tahu. 3 kali diambil temen sendiri sih malah. Diambil temen semuanya. Dan Empo tuh ya nggak punya pikiran aneh-aneh gitu kalau temen rumah dateng nginep makan ngobrol kita makan sama-sama. Tapi dari yang kedua dari yang pertama ke yang kedua terus yang ketiga ya biasanya kan kalau temen suka kalau misalnya gue mau mandi dong pinjem dasar biasanya itu kamar gue aja. Mandi di kamar, ganti baju di kamar, semua di kamar. Setelah yang ketiga ini nggak ada cerita di kamar-kamar, pokoknya semuanya harus di kamar asisten. Ya dia mau mandi kan kamar asisten juga kan ada kamar mandinya, mau mandi di situ, ganti baju walaupun pakai baju saya, tapi gantinya semua di kamar asisten karena udah jadi pelajaran gitu kan. Aduh kayaknya kalau udah 4 kali bego banget deh, udah cukup gitu loh. Kita nggak boleh bohong ya kan banyak banget kenangan di kamar kan ya. Padahal barang-barang semua tuh Empo udah nggak pakai, udah kasihin ganti baru yang kamarnya cuman untuk satu kamar Empo gitu, satu bed gitu. Semuanya udah ganti tapi tetap nggak bisa hilang kenangan itu. Sebetulnya Niki sih nggak bisa hidup sendiri ya. Udah nggak pernah ngerasain enak kan, Bo? Jadi kalau sendiri tuh sebetulnya Niki nggak bisa gitu, kesepian gitu kan. Tapi ya gimana ya, nanti dulu deh kalau misalnya ada cewek yang mau dekat gitu. Tapi kalau untuk teman curhat pasti Niki butuh lah. Tapi kalau untuk serius gitu belum dulu deh. They can see their father anytime. Ya, bedanya cuma sekarang ibu sama bapak nggak tinggal satu rumah aja gitu kan. Tapi yang ideal ya harus tinggal serumah. Tapi mudah-mudahan
Saya hanya berdoa mereka akan mendapatkan father figure yang lebih baik. Nggak lebih baik, ayahnya pasti selalu akan lebih baik, ibunya akan selalu lebih baik. Tapi mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan yang terbaik. Mungkin ya nanti suatu saat ayahnya kawin lagi, mereka dapat ibu tiri yang lebih baik lagi, ayah tiri yang lebih baik lagi. So buat mereka it's a blessing punya keluarganya banyak, punya keluarga, dua ibu yang baik dan dua ayah yang baik gitu. Nah ini kan gimana nih cara jelasinnya ke anak-anak nantinya gitu? Niki belum kepikiran itu, soalnya anak Niki masih kecil. Yang gitu. jelasin ke kakak gimana waktu itu? Nih ada papa baru, nggak jadi deng gitu, gimana? Dia ketemu sama Jet juga nggak terlalu sering ya gitu, karena anak aku pagi sekolah, terus sorenya sampai sore itu ada les. Jam 6 baru sampai rumah gitu, jadi udah bobo segala macam. Jarang, paling weekend aja, jadi nggak terlalu shock banget gitu. Tapi dia tahu, maksudnya paling cuma nanyain aja, Dedi mana gitu kan. Ntar dijelasin, oh ya Dedi sibuk gini. Oh, gitu. tapi belum tahu sekarang kalau belum. Soalnya dia juga nggak ngerti apaan sih Mi gitu. Cerai nanya gitu, aku juga nggak ngomong ke anakku, cuman dia selalu nanya kalau misalkan dia nggak tahu, pasti dia minta dijelasin sedetail-detailnya, dan Niki juga nggak bisa ngejelasin itu, jadi nanti dulu deh gitu. Tapi kalau boleh tahu tanggungan Mpok tuh sekarang apa aja sih Pok? Keluarga ya kan. Ya anak walaupun udah rumah tangga, alhamdulillah sih udah bisa mandiri ala kadarnya, tapi paling nggak kan kalau dia usaha ya modalnya kan dari Mpok gitu ya kan. Makanya kalau pulang cepet udah kita cari karaoke sama asisten sama supir aja. Oh kan ada beberapa apartemen gitu kan kosong. Phone kita ke sono, kita ke sini nih, nih asisten. Ya udah tidur-tiduran di situ. Nanti kalau udah rasa ngantuk banget baru kita pulang. Dulu dari kecil Mpok hidup susah. Mpok nggak pengen anak hidup susah, cucu nggak mau hidup susah. Jadi Mpok saat ini jungkir balik buat anak-anak bahagia, mantu bahagia, cucu bahagia. Insya Allah Mpok mati merem gitu. Jadi udah nggak kepikiran lagi buat cowok. Nggak butuh laki yang penghasilannya di bawah sebetulnya. Capek kerja sendiri. Iya, ya? karena udah tahu cari uang, terus capeknya kayak gimana. Bukannya matre ya, lebih kayak ya kan gue punya anak nih sekarang gitu. Tanggungannya ada tanggungannya banyak, ada banyak, belum lagi nanti yang kerja di rumah berapa orang ya kan. Jadi sekarang sih, kemarin juga mikirnya sih gitu, kalau misalkan ada yang ngedeketin biaya penghasilannya lebih di bawah, kayaknya nggak dulu deh. Nah, kalau sekarang malah nanti dulu deh, mau biayanya mau penghasilannya di atas Niki kayak di bawah Niki kayak nanti dulu deh, Niki masih mau sendiri aja. Nggak takut nanti terlalu mandiri, enjoy dengan diri sendiri lama-lama. Kayak ada misalnya ada perempuan gitu yang sekarang gue nggak mau sama cowok lagi karena gue udah terlalu enjoy sendiri. Nggak takut itu, pasti suatu saat akan. Dulu emang kepikirannya gitu kan, makanya sampai 7 tahun kan nggak mau menikah gitu. Tapi sekarang karena bisa, karena Niki bisa jadi perempuan, bisa jadi laki gitu kan kalau urusan pekerjaan. Nah terus kalau misalnya emang ada cowok beneran suka banget sama Mpok, cara deketinnya gimana dong? Nah itu cuma tinggal berharap Allah bukain pintu hati Mpok aja supaya bisa terima, karena sampai saat ini nggak bisa terima. Jadi kalau ada orang ngomong gitu udah marah aja. Ini makanya cowok juga kayaknya mau deketin mikir juga. Ya paling nggak kan dari mulut ke mulut, jangan lu dia kelihatannya jinak-jinak merpati, kelihatannya dipegang diam ya kan, diapain diam, tahu begitu dia ngomong habis marah saya. Aduh. Gitu, jadi nggak bakalan deh, kecuali Allah nanti bukain pintu hati Mpok, pasti Mpok bisa terima. Kalau untuk sementara sampai detik ini nih belum. Sekarang ini kan udah kegagalan pertama gitu, kepikiran nggak akan? Oh iyalah, pertama dan terakhir mudah-mudahan. Berarti gitu. akan ada. Insya Allah harus dong, pengen punya pendamping lagi, tapi pasti akan lebih berpikir. Ya beda sama single kita. Waktu itu wah apapun, anything for love begitu. Sekarang lebih banyak
lebih banyak pertimbangan. Apa yang baru bisa Anak-anak terima mesti anak, gitu kan. yang baru, ya itu syarat mutlak. Kalau nggak bisa ya jauh-jauh. Don't try even to get close to me gitu kalau nggak. Jadi harus saling punya pengertian. Anak-anak juga mesti suka, mesti mencintai. Pokoknya saya nggak mau mengulangi kesalahan kedua kali, dan nggak pernah, sebetulnya dulu pun waktu menikah perceraian nggak ada dalam kamus saya. Toh harus terjadi, apa boleh buat. Ada syarat-syarat yang mutlak nggak nih untuk pasangan kedepannya harus yang seperti apa gitu? Kan yang mutlak tadi udah satu ya, harus bisa mutlak terima anak. satu seiman. Oh, seiman. Ya. Kedua ya harus mencintai anak-anak dan dicintai anak-anak. Nggak bisa. Jadi nanti kalau misalnya ada yang baru, berarti Mbak Wanda harus tanya sama anak-anak dulu ini, oke nggak? Oh pasti. Kalau anak-anak bilang ada satu, saya punya 3 anak. Kalau satu aja yang keberatan, pasti nggak mungkin saya teruskan. Ini pasti kalau ada cowok-cowok yang denger nonton ini pasti langsung anaknya dulu nih deketin. Iya harus. Iya, sepeda baru gitu. Harus anak. Orang tua juga, ya alhamdulillah orang tua masih hidup. Blessing ridho mereka juga sangat penting buat saya. Berarti PR-nya banyak nih ya? PR-nya banyak. Kalau mau coba-coba ya silahkan ya. Lewati rintangan kalau di depan berani untuk mencoba, but it's worth it though. Ujungnya gitu. After those obstacles, there is well, that's Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak apa-ngapain mau digebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. 。
apalagi nggak ada penyesalan sama sekali. Toh juga masih tetap bisa ketemu dua pihak. Iya, gitu kan? iya. Kalau ngeliat anak-anak, ya mana mungkin sedikit pun saya nggak menyesalkan gitu. Cuma kalaupun ada penyesalan karena tidak bisa memberikan kesempurnaan terhadap anak-anak ya. Maksudnya kesempurnaan dalam arti kata, mestinya mereka bisa tinggal dengan selayaknya ibu, bapak, keluarga, anak-anak gitu. Sekarang Po sih pentingnya happy aja, pengen Buat happy, diri ya? iya buat diri, pengen apa, ini maaf cerita, pengen apa beli, Masya Allah umur kagak seberapa ya, kita kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya, kita pentingin aja diri kita Iya sendiri bener-bener ya, itu udah paling benar tuh ya, iya, yang penting bahagia ya. Iya. Yang kemarin itu kan pelajaran, dia dijadiin ini dong, ya kan. Berarti supaya jangan ditinggalin pacaran lagi ya kan, kayak gitu. Pastinya kalau dia dibukain pintu hatinya, tahu lah Po, insya Allah. Pengen sih mintanya berdoa sama Tuhan jangan dibukain pintu hati aku buat laki-laki, nggak mau. Aku tutup mata biar sendiri aja. Ya maksudnya kan Po, masa tua lebih enak, siapa tahu malah Tuhan kasih yang terbaik kan. Tuhan kasih apa kan nggak boleh ditolak, katanya Po. Laki kan juga rezeki Po. Iya. Nangis lagi. Jangan dong, aku nangis lagi. Aduh. Po tahu nggak apa yang bikin Po bahagia? Maksudnya kan orang pasti yang, apa sih sebenarnya bikin gue bahagia nih, masih nyari gitu kan. Po sendiri udah tahu nggak? Udah tahu, semua adanya di hati. Hati kita kalau bahagia, pikiran kita lempeng-lempeng aja, nggak bengkok, nggak aneh-aneh, happy aja, bahagia aja Po. Kalau sekarang Po bahagia lah jujurnya. Tapi jujur, tapi nggak boleh bohong juga. Sesekali sih suka nangis juga kalau pas lagi inget gitu ya. Dulu waktu kecil Po tuh hidup tuh esnya banyak, susah banget gitu ya. Sekarang bahagianya barangkali cita-cita Mpok kecapai ya. Cita-cita tercapai, terus insya Allah anak-anak mantu nggak susah, cucu insya Allah nggak susah itu. Jungkir balik Empok nggak kepengen susah, karena kalau boleh jujur Empok dulu jadi orang susah, dilihat sama orang sebelah mata pun enggak gitu. Sekarang siapa yang nggak tahu Po Ati ya nggak? Insya Allah ya, terima kasih, itu semua berkat Allah kok. Yang penting kita tulus-tulus aja mengerjakan segala sesuatu dengan ketulusan hati itu. Apa dong Po tipsnya? Maksudnya biar bisa dibagi juga ke perempuan-perempuan lainnya, dan mungkin Po juga tips ke diri sendiri juga kan, gimana? Iya, bukan nggak boleh ya sebetulnya. Kalau perempuan itu kerja boleh-boleh aja buat bantu rumah tangga, tapi jangan maniak kayak Empok gitu. Sebetulnya kalau kita saling mencintai, jadi sekarang kayak speech gitu kita. Kalau true love itu sebetulnya bring the best to each other kan. Tapi banyak saya ngelihat dan merasakan juga dalam sebuah rumah tangga, banyak yang kemudian posesif, nggak mau istrinya lebih sukses dari suaminya. Terus kalau suaminya ego. Terus ada yang suaminya lebih sukses, lupa sama istrinya yang selalu ada di sisinya ketika dia masih belum punya apa-apa. Terus kalau banyak juga laki-laki Indonesia yang ngelihat istrinya lebih sukses, dia merasa terintimidasi gitu. Jadi sebetulnya pengennya nggak ada itu lagi gitu ke pernikahan selanjutnya. Saling support, saling bring up the best to each other gitu. Dia sukses, kita sukses, tapi tetap passionate, hubungan yang penuh dengan kasih sayang, passion, intimasinya juga kuat. Tetap nggak merupakan kewajiban dan kodrat kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri. Pengennya amin, mudah-mudahan ya. Terus Mbak Wanda sendiri kan sebenarnya udah sangat kuat nih sebagai single parents gitu. Takut nggak nanti ada, jangan-jangan berasa gue ini kayaknya bakal terlalu mandiri, cowok tuh nggak penting gitu. Sempet kepikiran gitu nggak sih, kayak I can live alone, I don't need guys gitu. Sempet kepikiran kayak gitu atau tetap mau ingin? Tetap mau ingin. Justru gini, justru demandnya justru karena bisa mandiri, merasa bisa mandiri secara financial, ekonomi, dan
oh berasa superwoman ya gitu. Terus kalau ada laki-laki yang bisa mengambil jadi super alih gitu ya. Diurusin jadi gampang luluh aja. Tapi berat banget obstacle-nya harus ngelampauin Mbak tiba-tiba anak-anak. berat tapi worth it. Nomor keberuntungan Pok berapa? 7. 7. Nomor mobil Fatih itu semuanya ada 7. Nomor keberuntungan Iki 17, tanggal lahir. Dan buat Iki itu nomor cantik aja. Lucky 7 sih. Ada. Lucky number 7. Nggak tahu nomor 7, angka 7 dan 21. Nggak tahu kenapa. Pokoknya kaos tim saya 21. Tanggal lahir 21. Dulu waktu masih tinggal di apartemen, lantai 21. Apakah Niki itu seorang pendengar yang baik? Enggak. Kalau teman lagi curhat tuh, lu ngomong apa sih? Coba ulangin deh gitu. Mudah-mudahan ya, nggak tahu mesti nanya sama teman-teman. Baik dong. Mau didengerin aja. Dengerin dong. Harus ya. Kalau orang mau curhat harus didengerin. Soalnya Empo juga sering curhat. Oh iya, sama-sama didengerin. Jadi kalau nggak didengerin sakit hati juga dong. Ah, iya. Mbak Wanda setuju gak dengan white lie? Setuju deh, saya suka melakukan itu soalnya. Bohong tetap aja bohong. Karena Empo dibohongin dulu, jadi yang namanya bohong tuh udah ogah aja. Setuju aja sih, tergantung momennya. Tapi lihat dulu kebaikannya kayak itu, bohongnya kayak gimana gitu. Hadiah terakhir yang Pok terima apa? Hadiah terakhir bunga. Dari? Ulang tahun. Dari temen. Temen cewek, sumpah. Temen cewek. Lalu itu kalau temen cowok langsung buang. Harus bokeh. Dari seseorang. Bentuknya? Cincin. Ah, oke. Ini bukan pertanda dong. Oke. Hadiah terakhir apa ya? Aduh. Cincin J. Dari of course ya. Bukan cincin pertunangan ya. Besok diserbu infotainment kalau bilang cincin pertunangan. Kelemahan Po apa sih? Kelemahan Po kalau bangun tidur nggak nyambung. Nggak nyambung. Gimana? Faktor U ya, menjelang kepala 6 ya. Kalau boleh jujur, jadi kalau kita mau syuting jam 10 nih, Ivon udah harus bangunin jam 7 pagi. Karena koneknya itu tuh ngumpulin nyawanya lama. Tuh biasa. Belum di-upgrade ya, Po. Iya, masih lama. Jadi bengong duduk di tempat tidurnya tuh bengong bisa setengah jam. Pelupa sama cuek. Lo suka sama gue, syukur, nggak suka udah. I don't really care with anything around gitu. Tapi yang paling parah sih pelupa. Hilang ini, hilang itu, handphone, ketinggalan di taksi, ketinggalan di restoran. Kemarin jam tangan, jam tangan baru hilang. Lu wedding ring hilang dong? Hilang. Ketahuan gitu, kebaca. Hilang. Tapi dua-duanya hilang, jadi ya udah. Ya udah, biarin aja. Ya orang tahu kok istrinya siapa. Kompas TV, independen, terpercaya.